selama ini sebelum di Rukiah itu yang Umi rasakan apa? Iya, sakit-sakitan aja gitu. Kaki nomor satu ya, kaki. Kaki itu udah jalan aja susah. Begitu kita itu kalau mau sholat duha itu udah nggak kepengen, susah. Ngerasain apa itu, sampai muntah-muntah begitu tuh? Tadi pas di Rukiah yang Umi rasain kenapa sampai muntah-muntah kayak gitu tuh? Gimana ya, asa ada yang mau keluar terkunci aja begitu. Kan katanya nih ya, benar ada nenek-nenek ya? Iya, katanya makan di rumah itu kan ada nenek-nenek yang rambut panjang tuh, kata anak saya juga begitu gitu. Itu murid-murid dia Umi begitu, cuma saya itu tetap nggak mau diajarin. Tuh terus macan kumbangnya itu menggaung. Nyata Umi, bukannya kita ini nyata gitu.
Alhamdulillah baru aja kita berdua, saya bersama Habib Muhammad Novel Syamil Atas melakukan ruqyah kepada Umi. Dan memang awalnya nggak nyangka ya, ternyata yang di dalam tubuh Umi itu banyak yang memang dari bawaan juga, tapi juga ada dari kiriman ya, Bib. Ada sosok besar, ada sosok nenek-nenek. Gimana menurut Habib? Macam-macam sih Mama. Banyak, cuma yang dominan itu aja tinggi besar itu. Tinggi besar ya. Nah, ya kalau menurut Habib yang tinggi besar itu kiriman atau memang sudah lama bersemayam? Udah lama. Udah lama? Turun? Gimana menurut Habib? Jadi ini saya bersama Habib nih menyelesaikan suatu persoalan bersama nih. Apa? Ya turun sih sebenarnya. Cuman ya karena mungkin Uminya nggak sanggup ya, capek gitu kan. Memang nggak selaras. Jadi bisa jadi penyakit gitu. Jadi berat buat Uminya ya. Jadi nggak ada keseimbangan dalam kehidupan, jadi akhirnya seperti itu ya Bib ya. Nah kalau misalnya dari kiriman nih Bib, tadi saya juga ngerasain nih Bib pas ketika saya bersentuhan dengan Umi, ada sebuah kiriman juga nih. Ya apa ya, orang syirik kan banyak ya. Maksudnya orang syirik banyak, intinya sebenarnya yang beli yang makan itu aja sih intinya. Yang beli yang makan, makanya ya alhamdulillah takdirnya Allah Ta'ala bisa ketemu lagi ya. Alhamdulillah tadi juga dibersihin dengan proses ruqyah, dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Kita minta sama Allah Ta'ala untuk membuang yang jelek-jelek dari dirinya Umi atau dari siapapun, atau memang ada orang-orang yang ya berbuat seperti itulah ya, itu mau tinggal urusan Allah Ta'ala aja sih sebenarnya. Tadi juga yang saya lakukan kepada Umi ya simpel aja sih Bib. Sebuah makhluk diciptakan untuk sujud kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bila mana engkau berada di tubuh ini tidak untuk sujud kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka atas ridha Allah keluarlah engkau. Itu. Karena kan jadi menghambat ibadah Umi buat ngapain? Gitu kan ya Bib ya, menghambat kehidupan Umi di dunia juga ngapain gitu kan, membawa energi negatif juga ngapain di dalam tubuh manusia. Tapi kalau untuk sujud kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, silakan gitu kan. Ternyata alhamdulillah Umi juga akhirnya mengeluarkan itu gitu. Nah sekarang kita tanya ke Habib Umi. Yang Umi rasain tadi apa? Apa ya? Gimana sih gitu? Selama ini sebelum di ruqyah itu yang Umi rasakan apa? Iya sakit-sakitan aja gitu, kaki nomor satu ya, kaki. Kaki itu udah jalan aja susah. Begitu kita itu kalau mau sholat duha itu udah nggak kepengen, susah, malas. Niat mah ada Bib gitu ya, kita niat ntar saya sholat ini mau kena nggak saya sangkutin gitu ya, ntar saya mau sholat duha. Tapi kenapa waktu sholat duha itu udah males gitu. Bawaannya karena ngajak Umi jadi males. Iya begitu Umi, jadinya begitu. Itu yang saya rasakan itu kalau habis tahajud gitu saya sakit. Oh, badan Umi sakit? Sakit kalau habis tahajud? Iya, kalau habis tahajud itu kalau kita menjalani sholat tahajud gitu malam gitu ya. Setiap jam 3 kan emang udah bangun gitu ya. Otomatis ya Mi ya. Tapi gimana ya kalau saya sholat tar saya sakit, tapi kepengen ada gitu. Tapi kalau misalnya saya jalanin sakit, ya itu sakit. Nah itu emang tadi ya itu sakit. Karena itu saya nggak kuat apa karena usia, saya pikir begitu Bib ya, apa karena usia, apa karena penyakit gitu. Ya alhamdulillah insyaallah udah nggak begitu lagi gitu, udah lebih enak lagi sholat ibadahnya. Karena yang tadi itu Bib memang bawaannya bikin males. Iya itu bawaannya males. Kadang-kadang sholat 5 waktu aja suka entar begitu Bib. Bawaannya kayak gitu. Bawaannya entar gitu.
Tadi pas di Rukia Umi ngerasain apa itu, sampai muntah-muntah begitu tuh? Tadi pas di Rukia yang Umi rasain kenapa sampai muntah-muntah kayak gitu tuh? Gimana ya, asa ada yang mau keluar terkunci aja begitu. Tapi sekarang nggak dong? Enggak. Enak insya Allah ya, bismillah ya. Bismillah. Pokoknya Umi mas ya jangan berhenti salawat ya Bib ya, saran kita. Terus juga la ilaha illallah, terus seperti itu aja. Jangan sampai kosong Bib. Jangan sampai kosong. Intinya berpasrah diri kepada Allah Ta'ala. Istighfar mah setiap apa juga istighfar Bib, gitu istighfar sama itu apa kebesaran Allah tuh, la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus Bib. Sekarang dia ngapain di dalam tubuh Umi kalau untuk tidak bersujud kepada Allah ya Bib? Iya itu. Sedangkan makhluk diciptakan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Kalau yang nenek-nenek mah mungkin kan katanya nih ya. Nah, benar ada nenek-nenek ya? Iya, katanya makan di rumah itu kan ada nenek-nenek yang rambut panjang tuh, kata anak saya juga begitu gitu. Nah waktu kemarin kan saya suruh baca sholawat Fatih itu 100 ya Umi ya. Saya baca tuh sholawat Fatih dan dia udah kegembol mau pergi katanya. Terus kata saya gini, kalau memang sebelum saya situ udah nempatin silakan, nggak usah pergi. Tapi jangan mengganggu keluarga saya, Bib. Saya kata gitu. Umi udah ngomong gitu. Iya, karena katanya sebelum saya nempat di situ dia udah pada di situ. Begitu. Udah dulu itu intinya, makanya saya nggak kasih pergi. Begitu. Tadi memang ada nenek-nenek, jelas banget sosok nenek-nenek itu. Bagaimana, Bib? Ya apa yang penting kan intinya mereka nggak ganggu. Iya. Terpenting kan itu. Ya, dan juga yang terpenting Umi udah enak lah, udah enteng ibarat kata. Alhamdulillah. Insya Allah lebih Itu yang baik. saya lebih rasa baik. itu berat, mau ibadah itu rasanya berat. Cuma iya, pasti rasa kayak gitu. Karena mereka itu yang jelek itu emang buat malas ibadah. Iya, gitu. Cuman kita lawan terus ya Umi ya. Iya harus. Harus dilawan gitu ya. Sholat tetap kita jalani 5 waktu mah begitu. Ya, alhamdulillah. Iya, ngaji apa Al-Qur'an mah enggak sampai inian gitu, kita lawan terus gitu. Saya sama Habib prinsipnya bukan takabur Bib kita Bib. Kita tidak takut dengan siapa mereka itu makhluk seperti itu. Iya. Selama mereka sujud kepada Allah ya Bib ya. Selama mereka bersalawat pada Rasulullah SAW, insya Allah aku yakin kepada Allah kita nggak takut. Bukan nantang ini, bukan nantang. Karena hakikatnya segala makhluk diciptakan untuk sujud kepada Allah. Iya. Hakikatnya seperti itu. Bila mana kita sujud kepada Allah, saya juga punya hak untuk perintahkan kamu nggak ada di sini. Atas ridho Allah ya Bib ya. Gitu. Jadi tempur aja ya Bib. Nggak takut. Ya lah, kita bisa kesini juga takdirnya Allah. Ya, Amin amin ya Allah. Bisa kenal, bisa jadi saudara ya. Iya amin ya Jadi Allah. Allah Ta'ala. Insya Allah terlebih yang kedepannya lebih baik ya. Amin. Amin ya Allah. Minimal Umi makin deket nih sama Allah, makin gitu, makin berserah diri kepada Allah. Minimal kayak gitu, karena kan yang bekalnya seperti itu ya Bib. Iya. Nggak ada lagi bekal untuk kita. Kalau Apalagi Umi, cuman itu doang ya bekalnya. bekalnya itu aja, dekat sama Allah, ikhlas Sama Allah ikhlas. udah itu aja. Ikhlas apa yang kita ini jalaninya, kita ikhlas Umi. Ikhlas Allah ngurusin anak ya, saya ikhlas. Cuman saya mah memang kalau pagi agak ngoceh Bib, ngocehnya bangunin anak-anaknya ini. Iya. Apa? Apalagi anaknya banyak yang laki ya Umi. Iya, itu. Siram. Siram aja Mi. Siram. Itu kadang-kadang ya suka ada kesel gitu ya, ada emosi gitu. Wajar kalau itu wajar. Gitu. Kenapa gitu? Bukan bangunan kerja, saya mau Umi kerja nggak mau, itu urusan mereka dah. Yang penting sholat saya mah. Sholat Bib gitu kudu kita. Buat apa? Buat body sono gitu. Apalagi kalau mereka main HP sampai malam itu. Gimana rasanya orang tua, ntar suatu saat jadi orang tua. Nah, itu omongan yang paling Iya, ntar suatu sakti mandraguna. Kalau kamu nanti jadi orang tua, gimana rasanya? Rasakan perasaan saya. Gitu. Itu omongan sakti mandraguna itu tuh. Tuh, saya ya emang saya nggak megang HP, nggak megang HP. Saya tuh nggak suka ntar takut hanyut gitu.
gitu. Saya mau di anak-anak. Oh, gitu. Tuh jangan main HP nanti hanyut. Saya ya emang begitu Bib, saya tuh nggak suka mungkin kalau udah malam saya oprak-oprak ayat tuh ngaji pada yang ngaji sih sampai cucu saya juga itu sampai udah khatam berapa kali alhamdulillah pada Alhamdulillah. iya Alhamdulillah ya. iya cuma begitu tahu sampai Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi gimana Bib? Ya alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala selesai. Insya Allah jadi lebih baik lagi. Amin ya Allah. Terus semuanya keluarga juga sehat-sehat terus. Amin. Doain kita juga biar sehat. Amin saya doain Bib biar sehat, Habib Umi juga biar sehat. Terus dari orang tua saya kan dulu kan orang pinter Bib. Orang tua saya dulu, cuman saya ada perjanjian Bib. Perjanjian gini kan saudara kan ada berapa gitu pada diajarin ilmu dia pencak silat apa gitu. Nah waktu itu saya nggak mau diajarin, saya ngaji aja. Saya ngaji aja. Tapi suatu saat bapak ada ilmu bapak yang ini jangan ke saya nggak mau anak saya diturun-turunin ilmu bapak gitu. Kan dia perjuang 45 Bib. Bapak saya itu dulu, cuman ilmunya memang banyak gitu, Mi. Gitu. Ya zaman dulu memang. Jadi pas kalau kan banyak murid-muridnya itu yang pencak silat gitu yang ya. Terus di Wejang gitu Bib, di Wejang. Ntar saya dari kan istrinya 3, bapak saya. Ntar saya dipanggil tuh dari rumah saya ke bapak saya itu. Jadi satu inian gitu. Terus saya disuruh makan itu, dipotekin paha gitu Bib satu, itu suruh makan saya. Oh. Paha dulu mah kalau ituan putih, apa ayam putih gitu ya, gitu syaratnya kata bapak saya gitu. Cuman itu murid-murid dia Umi begitu. Cuman saya itu tetap nggak mau diajarin. Tuh terus macan kumbangnya itu nggaung. Nyata Umi, bukannya kita ini nyata gitu loh, menggaung-gaung. Memang saya itu nggak mau, saya mau ngaji aja. Makanya keturun-turunan saya ntar kan pada bisa ngaji, jangan keturun-turunan saya. Tapi mungkin macan kumbangnya suka datang ke Riko ya kok. Itu nggak apa-apa, itu kan intinya cuman bernaung aja sih. Iya. Karena perjanjian itu kan masih ada sama bapaknya Umi. Buat ngejaga lah ibaratnya. Oke, nggak masalah ya. Suka datang si macan kumbangnya mah. Emang waktu di Becang itu macan kumbangnya itu dia ngegaung-gaung ke saya gitu. Cuman saya memang nggak suka, nggak mau. Ini emang nggak mau gitu. Saya mau ngaji aja, nyari agama Allah aja lah gitu. Terserah anak-anak yang lain mah gitu Bib. Ya alhamdulillah udah kok selesai. Nggak ada gesekan tadi yang gitu. Ya itu ke ini ada macan bapak itu datang tadi. Ini nggak apa-apa. Iya gitu. Memang saya emang ya emang nggak suka aja, nggak suka gitu. Ya pokoknya konsepnya kalau dia diciptakan Allah bukan untuk sujud ke Allah ya Beb ya. Tidak Cuma salah. bapak saya juga Silakan pergi. Tapi kalau untuk sujud sama Allah, silakan. salat silakan. Intinya itu aja. Kalau ngesah juga gitu Allah. Walaupun dia ini gitu Beb banyak ilmunya teman. Kalau ngesah gitu Allah gitu. Tapi sholat Jumat nggak pernah ditinggalin. Walaupun 5 waktunya kurang gitu Beb, setahu saya gitu. Kalau itu kan pribadi ya, masalah pribadi. Iya. Tapi intinya masih ingat sama Allah. Iya. Itu yang penting. Itu Beb. Apapun konsepnya ya Beb ya. Apapun konsep. Selama masih ingat pada Allah dan membawa untuk bersujud pada Allah. Bismillah. Baik. Tergantung niatnya masing-masing. Iya. Memang dia dihargain banget Beb sama orang sekampung itu. Pasti ya. Murah. Dihargai banget. Gitu. Terus pokoknya intinya sehat. Yang penting uminya sehat, keluarga sehat, lancar segala-galanya. Amin. Ya. Amin. Amin banget. Oke. Kita sudahi. Ya. Oke, makasih untuk Umi ya. Makasih banyak ini Beb Umi ya. Makasih ya Allah. Ya. Saya nggak nyangka saya kalau Jalannya Allah. Jalannya Saya Allah. nggak nyangka kalau sakit segitunya. Ya makanya kita kan nggak pernah tahu apa yang ada dalam diri kita. Iya. Makanya ada peribahasa tak kenal maka kata saya. Iya. Oke, sahabat. Saksikan terus
video-video kami. Ya, insya Allah ya Bib ya, kita akan datang ke suatu tempat lagi untuk menolong ya memang orang-orang yang membutuhkan kita gitu. Biar kita semangatnya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share banyak-banyak. Tutup kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.